Halo selamat malam pemirsa, program spesial TV One G20 Bangkit Bersama kembali hadir. Saya Brigita Manohara yang kali ini menemani Anda. Dan di episode kali ini spesial sekali karena kita lebih mengadres mengenai perkembangan UMKM yang dimungkinkan ini bisa mendapatkan dampak positif dari presidensi G20 yang saat ini juga dipegang oleh Indonesia. Nah, oleh karenanya di episode kali ini saya sudah bersama dengan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Bapak Teten Mas Duki. Pak Teten, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak Teten? Sehat. Pak Teten ini sudah detik-detik mendekati G20. Nah, kita pengen tahu sebenarnya pemirsa di rumah pun juga ingin mengetahui seperti apa kemudian dampaknya terhadap UMKM dari presidensi G20 ini Pak Teten. Ya, saya kira besar sekali dampak itu. Jadi di forum G20 di mana kita sekarang menjadi presidensinya itu punya kesempatan ya untuk ikut influencing, mempengaruhi kebijakan di negara-negara G20 untuk memberikan perhatian secara luar biasa kepada UMKM. Ya, dan memang saya kira di negara G20 apalagi di masa pandemi ini dipahami bahwa UMKM lah sebenarnya yang menjadi penyelamat dari kelesuan ekonomi global. Nah, jadi ada banyak isu yang dibahas di G20 itu, misalnya tentang pemberdayaan perempuan. Nah, ketika kita bicara pemberdayaan perempuan, 64% lebih pelaku UMKM kita itu adalah perempuan. Jadi ini masuk dalam agenda utama. Ketika kita bicara mengenai SDGs, ya Sustainability Development Goals, itu juga pengentasan kemiskinan dan segala macam itu juga mengadres UMKM, sektor mikro dan perempuan. Nah, ketika bicara green economy, ya kan juga bicara tentang koperasi, UMKM dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bicara juga global value chain, nah ini ada kesempatan juga kita untuk mendorong UMKM kita untuk masuk ke global value chain. Sekarang masih 4,1%, masih rendah. Nah ini, kebetulan semua ini juga sudah menjadi agenda nasional. Nah, jadi ini sekarang bagaimana agenda nasional terkonek menjadi agenda bersama di G20. Nah ini saya kira kita harapkan nanti dari event G20 itu akan banyak kemudahan berupa ekosistem global yang memungkinkan UMKM kita untuk turut tumbuh dan berkembang. Ada banyak tadi kalau Pak Menteri mention dampak positif, hal baik yang bisa didapatkan oleh UMKM di Indonesia dari presidensi G20 ini Pak Menteri. Cuman kita juga ingin mengetahui secara detailnya seperti apa kemudian perkembangan atau hal yang sudah dilakukan dan dicapai termasuk juga pemberdayaan UMKM, kemudian pemberdayaan perempuan yang baru saja Pak Menteri sampaikan. Ini sampai sejauh ini pergerakannya mengenai program-program yang sudah dilakukan Pak Menteri? Ya, sebenarnya program-program yang diangkat di tema-tema utama atau di main event G20 itu kan mengadres justru program-program atau agenda nasional untuk pemberdayaan UMKM. Jadi kami dengan mudah saja sebenarnya mengikuti semua pembahasan di forum G20 itu. Nah, tapi yang di side eventnya kita juga ingin memperkenalkan produk-produk UMKM yang artisan yang sudah siap go global, baik dari misalnya mutu produknya, brand lokal, termasuk juga kita lihat dari market demand-nya juga kuat. Ini kita ingin perkenalkan ke forum G20. Kami secara khusus nanti akan mengelola bersama beberapa kementerian lain, misalnya mengelola showcasing produk-produk UMKM di Bali Collection. Itu ada sekitar 4,5 hektar yang kita kelola sehingga nanti para delegasi akan kita giring lah diarahkan ke sana ya, untuk berbelanja. Untuk bisa melihat apa sih produk-produk Indonesia unggulan kita, termasuk nanti pada saat pembukaan dengan Bali Planner, BRI Planner, Planner, ya itu juga produk-produk yang sudah dikurasi panjang oleh kami dengan BRI untuk bisa ditampilkan ke pasar luar. Bahwa Indonesia punya kekayaan
produk UMKM yang luar biasa yang memang juga didukung oleh misalnya bahan baku lokal, SDM lokal yang memang berbasis pada produk-produk keberagaman budaya kita. Ini ada yang menarik, sarana promosi besar dalam tanda petik yang tentu saja bisa ada potensi pasar yang lebih besar lagi untuk UMKM ya Pak Menteri. Ada tidak kemudian target yang dicanangkan khususnya dari pemerintah dalam hal ini Kemenkop UKM berkaitan mengenai produk yang tadi sudah terkurasi nantinya bisa ada penambahan produksi atau penambahan distribusi seperti apa Pak Menteri? Dua hal ya. Yang pertama tadi promosi produk ke UMKM ke pasar global lewat forum G20 ini. Nah, tentu kan ekspor kita tuh masih 15%-an. Ini rendah lah. Nah, termasuk global value chain kita baru 4,1%. Nah, ini kita ingin perkenalkan dan kita juga ingin perkuat ekosistem promosinya. Jadi kami sudah menyiapkan misalnya website semesta.id itu menyiapkan data-data digital produk-produk UMKM yang sudah go global. Jadi nanti kita akan perkenalkan juga nanti bersama Sumesco semacam promosi digital produk-produk UMKM kita lewat metaverse lah. Ya. Nah ini kita akan manfaatkan. Jadi G20 itu hanya mungkin showcasing-nya, promosinya, tapi setelah itu ekosistem untuk mendukung UMKM go global ini kita akan siapkan. Nah yang kedua kita juga harapkan ini kita bisa menarik juga investasi dan pembiayaan dari luar. Ya ini kan penting. Saya tahu, kami tahu sudah pelajari banyak sekali pembiayaan murah di dunia, ya. Tapi di sisi lain banyak juga UMKM kita yang belum mendapatkan akses pembiayaan. Nah ini juga saya kira kita ingin coba tarik ya supaya bisa masuk ke Indonesia. Apalagi kemudian yang sudah diupayakan untuk bisa mendorong agar UMKM ini paling tidak mendapatkan dampak positif dan keuntungan dari presidensi G20 sesaat lagi kami akan kembali. Ada dua hal yang tadi disampaikan Pak Menteri sebelum jeda yang terus diupayakan, yakni menciptakan ekosistem dan juga menyambung berkaitan mengenai kebutuhan permodalan bagi UMKM. Nah Pak Menteri sampai sejauh ini kita mulai dari ekosistem dulu. Tantangan terbesar dari para UMKM di Indonesia untuk bisa masuk ke ekosistem dunia, ini silahkan Pak Menteri bagaimana? Ya, yang pertama kalau mau masuk ke pasar dunia tentu produknya harus dikurasi. Bahkan kita harus juga mendapatkan sertifikasi-sertifikasi yang diminta oleh pasar global. Nah ini yang kita harus urus. Nah, yang kedua rata-rata UMKM itu kan skala produksinya kecil-kecil. Untuk masuk ke pasar global itu ada problem dengan biaya logistik. Nah karena itu ini yang saya lagi benahi. Jadi simpul-simpul untuk masuk ke pasar global dengan melibatkan para agregator di berbagai sektor. Ya, ini sedang kita lakukan ya supaya nanti para pelaku UMKM tidak lagi ekspor sendiri-sendiri dalam skala kecil yang tidak ekonomis, tapi kita agregasi dan kita kerjasama dengan para agregator, baik itu agent dari importir ya atau kita juga memang langsung punya koneksi dengan para buyer di luar dengan para agregator ini. Ya, dan ini sudah terpetakan dengan baik untuk sektor kria misalnya, produk kelautan, atau produk hortikultura, ya, home decor dan lain sebagainya udah terhubung. Nah yang ketiga kan juga mereka membutuhkan pembiayaan. Nah sekarang sih di Undang-Undang Cipta Kerja kan sudah jauh lebih baik. Dimana kalau kita sudah dapatkan misalnya ada marketnya, ada off-takernya, bahkan kalau diturunkan sampai ke ada misalnya kontrak bisnisnya ini bisa dijadikan aset untuk agunan untuk mendapatkan pembiayaan dan modal ventura juga banyak. Saya optimis karena kita punya keunggulan produk dan market demand-nya kuat sehingga kalau kita fokus terhadap produk-produk UMKM itu nggak sulit untuk memanfaatkan forum G20 untuk mempromosikan produk UMKM sekaligus nanti follow up-nya untuk naikkan ekspor kita. Ini yang menarik kemudian sinergi yang dilakukan oleh Kemenkop UKM untuk memfasilitasi
para pelaku usaha mikro kecil dan menengah ini supaya bisa naik kelas, terutama didorong oleh G20 ini sendiri Pak Menteri. Nah, sinergi dan kolaborasi yang dibangun terutama untuk bisa mendorong agar ekosistem dan kebutuhan permodalan tadi bisa terakses dengan baik agar percepatan pertumbuhan UMKM ini juga semakin baik. Seperti apa Pak Menteri? Ya, sebenarnya sudah lama di forum G20 ide yang waktu itu saya kira di tahun 2010 kalau tidak salah, waktu itu Presiden Obama sudah menyampaikan mengenai ide tentang mikro global finance ya. Jadi global microfinance untuk menjadi solusi bagi masalah gap pembiayaan antara di UMKM yang sebagian besar masih menggunakan modal pribadi. Nah, saya kira ini bisa akan menjadi agenda yang terus dibahas. Mungkin di Bali tidak dibahas, tapi bisa dibahas di nanti ketika India dan Brazil, di mana dua-duanya mewakili negara berkembang, juga saya kira kita bisa dorong terus untuk sampai program ini bisa jalan, sehingga negara-negara G20 yang ekonominya didominasi oleh UMKM bisa memanfaatkan dana global yang begitu banyak, tapi tidak tersalur kepada UMKM yang membutuhkan. Nah, ini kita mesti diangkat di forum-forum G20 ke depan. Ya. Ini kan kalau kita bicara UMKM ini kan tadi Pak Menteri juga sampaikan ada banyak ya Pak Menteri, mulai dari karya, fashion, kemudian kuliner, dan banyak kosmetik dan lain-lain begitu ya. Kita punya segalanya, ibarat kata kita sangat kaya. Nah, ada tidak kemudian sektor-sektor atau bidang-bidang yang menjadi priority untuk paling tidak lokomotif supaya ini menjadi percontohan begitu Pak Menteri? Kalau kita bicara tadi dalam konteks G20 adalah bagaimana kita mempromosikan dan menangkap peluang market global, tentu kita bisa ada beberapa prioritas. Salah satu misalnya home decor. Home decor mulai dari furniture ya sampai ke misalnya produk kria ya. Itu kan kita kaya karena kita punya keberagaman budaya, kita juga punya bahan baku yang begitu melimpah ya. Ini kan bisa jadi keunggulan domestik. Dari green economy misalnya kita juga punya hasil kebun dan kita juga punya sumber daya laut yang begitu besar dan market demand-nya juga kuat. Ini juga bisa kita jadi pilihan. Nah, kita juga punya rempah-rempah, punya kopi, punya coklat ya, yang juga kita market demand-nya kuat, ini juga bisa jadi pilihan. Jadi mungkin kita akan fokus di hal-hal yang memang kita punya kekuatan domestik, ya itu unggulan kita dan market demand-nya kuat. Gitu. Ada roadmap yang jelas ini untuk bisa mendorong agar UMKM tidak terus-menerus menjadi UMKM, tetapi bisa naik kelas. Nah, target termasuk strategi real yang akan dilakukan ke depan seperti apa? Tetap bersama. Anda masih menyaksikan program khusus TV One G20 Bangkit bersama dengan Bapak Teten Mas Duki. Pak Menteri, ini kita ingin tahu bagaimana membuat naik kelas. Nah, Pak Menteri mesti jelasin supaya UMKM ini yang memang punya niat naik kelas tahu aksesnya. Pak Menteri silahkan. Ya, ini kan kalau kita kaitkan dengan G20, kita sebenarnya punya program kewirausahaan nasional yang ingin menambah jumlah persentase wirausaha mapan kita supaya kita nih memang minimum di 2024 itu ada 4%. Karena itu sebagai prasyarat kita untuk menyongsong tahun emas kita di 2045 untuk menjadi 4 kekuatan ekonomi besar dunia. Ya, seperti yang sudah saya sebut setelah Amerika, China, India, Indonesia. Nah, kita nih saat ini baru 3,14%. Ya, jumlah kewirausahaan. Jadi kita tuh harus menambah sekitar 1 juta baru ya wirausaha mapan sehingga kewirausahaan kita bisa mencapai 3,95 atau 4% lah. Ya, syukur-syukur bisa 4% di 2045. Nah, strateginya bagaimana? Tentu ini kan harus strategi yang khusus melibatkan para inkubator, terhubung dengan pembiayaan, terhubung dengan seluruh tadi kebutuhan misalnya sertifikasi
standarisasi dan terhubung dengan market. Nah, ini yang kita sedang garap bersama 4 kementerian, saya, Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, dan Pak Tito. Ya, karena ini melibatkan daerah juga. Nah, target kita sih itu. Nah, kita juga sudah mengembangkan pembiayaan KUR cluster, yang ini juga bisa diintegrasikan dengan program UMKM naik kelas ini, dan ini bisa cukup besar, ya. Satu anggota itu bisa sekitar 500 juta. Kalau terhubung nanti misalnya dengan para eksportir, ya, atau agregator-agregator yang sudah punya akses di pasar global, nah ini kan juga bisa mempercepat UMKM kita naik kelas. Nah, karena sebagian besar UMKM itu tidak bisa naik kelas sendiri. Jadi ini harus kita agregasi juga skala usahanya, apakah itu lewat koperasi atau juga terhubung dengan para agregator. Untuk ini Pak Menteri, marketingnya Pak Menteri untuk bisa membuat agar barang kita yang bagus ini bisa diketahui. Konon kabarnya sudah ada program digitalisasi metaverse Pak Menteri. Yang pertama, kita sudah membangun satu website info produk UMKM yang siap global di dalam website semesta.id. Tapi kami sudah evaluasi, ini belum terlalu jalan. Sehingga kami dengan Smesco mau coba mengembangkan ke semacam promosi produk UMKM secara digital lewat metaverse, ya, sehingga nanti buyer-buyer di luar itu sudah bisa melihat produk Indonesia, ya, secara digital, sehingga mereka kalau misalnya mau datang ke Indonesia, mereka sudah punya info yang cukup, ya. Nah, ini juga saya kira akan kita perkuat juga dukungan ekosistemnya, ya. Nah, khusus beberapa produk seperti Muslim Fashion, nah kami sudah kerjasama dengan BI dan juga Asosiasi Modest Fashion di Indonesia untuk membuat event berskala dunia atau masuk dalam kalender dunia untuk promosi Muslim Fashion. Ya, karena kita kan sebenarnya market kita juga cukup besar, kita juga punya talenta desainer-desainer kita yang luar biasa, ya, sehingga kita juga bisa jadi kiblat modest fashion dunia, ya, atau Muslim fashion dunia. Nah, ini kita udah ada sepakatan, kita akan uji coba nanti di Oktober ini di forum ISEP. Ya, ISEP kita perbesar gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa kalau konsisten dijalankan 3 sampai 5 kali berturut-turut dengan mengundang juga para desainer-desainer kelas dunia, ini bisa masuk ke kalender event dunia. Oh, ini jadi udah nggak lagi kelas mikro, tapi justru malah bisa naik kelas ke menengah ya Pak Menteri. Ini tentu kita ingin tahu terakhir dari Pak Menteri, apa kemudian yang mau disampaikan kepada seluruh pelaku UMKM di Indonesia. Silakan Pak Menteri. Ya, sekarang pemerintah terus memperbaiki ekosistem bagi UMKM untuk bisa tumbuh berkembang, untuk bisa naik kelas. Mulai dari ekosistem pembiayaan, 30% kredit perbankan di 2024 itu harus untuk UMKM. Saat ini baru 20. Lalu akses kepada pasar. Sekarang 40% belanja pemerintah juga harus membeli produk UMKM. Ya, itu bisa meng-create sekitar 2 juta lapangan kerja atau bisa kontribusi 1,85% pertumbuhan ekonomi. Itu analisis BPS. Nah, kita juga sekarang memperbaiki ekosistem untuk kemudahan berusaha. Ya, mulai dari pembentukan badan usaha, sertifikasi dan lain sebagainya. Karena sebagian besar kan pelaku UMKM kita informal. Betul. Sehingga mereka ada hambatan untuk pengembangan bisnisnya. Termasuk juga akses untuk misalnya masuk ke pasar global. Ini yang kita mau benahi. Nah, karena itu ini harus menjadi motivasi lah, ya, semangat bagi para UMKM untuk terus berinovasi, ya, melakukan adaptasi dengan perkembangan-perkembangan baru, ya, agar produk-produk UMKM kita bisa menguasai market dalam negeri. Syukur-syukur kita juga
sudah bisa meningkatkan ekspor kita. Itu yang paling penting ya Pak Menteri. Jadi kita bukan lagi menjadi pengguna produk dari luar negeri, tetapi kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sekali lagi terima kasih Pak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah. Mudah-mudahan seluruh programnya sukses sehingga UMKM bisa semuanya naik kelas, kira-kira begitu. Demikian tadi pemirsa perbincangan kami dengan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mengenai program khusus TV One G20 Bangkit Bersama. Saya Brigita Manohara pamit, selamat malam, sampai jumpa.